Hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti malam itu seolah langit ikut berduka dengan Riko yang baru saja diusir dari rumah keluarganya. Dengan tubuh basah kuyup dan tas ransel yang sudah tak berguna lagi, Riko berdiri di tengah jalan becek, air mata bercampur air hujan sementara Andi berlari mendekat dari tempat persembunyiannya. Hatinya hancur melihat kekasihnya yang selama ini menyembunyikan hubungan mereka dari masyarakat konservatif Indonesia. "Riko, jangan pergi sendirian," bisik Andi sambil memeluk erat tubuh yang menggigil itu di bawah guyuran hujan deras. Riko hanya bisa menggeleng lemah. "Mereka bilang aku hina Andi, aku nggak boleh pulang lagi." Suara deru helikopter tiba-tiba memecah kesunyian kampung kecil di pinggiran Jakarta itu. Semua tetangga keluar rumah, lampu-lampu menyala bertubi-tubi. Helikopter hitam mewah itu mendarat tepat di lapangan kosong depan rumah-rumah sederhana, membuat debu dan air lumpur beterbangan. Pintu helikopter terbuka dan seorang pria paruh baya berpakaian jas mahal turun dengan langkah tegas, wajahnya tenang tapi berwibawa. "Andi, anakku," suara itu menggema keras di tengah hujan. Andi membeku, tubuhnya seperti disambar petir. Ayahnya yang hilang sejak ia berusia 10 tahun kini berdiri di depannya sebagai seorang miliarder yang namanya sering muncul di berita bisnis. Pak Darmawan Hartono, pemilik perusahaan tambang dan properti terbesar di Indonesia. Seluruh kampung langsung heboh. Ibu-ibu berbisik, itu ayah Andi yang dulu katanya miskin kok sekarang naik helikopter. Anak-anak berlarian mendekat penasaran. Riko yang masih dalam pelukan Andi ikut terkejut, matanya membulat. Pak Darmawan melangkah mendekat, payung besar dibawa ajudan di belakangnya. "Aku tahu semuanya Andi," katanya pelan tapi tegas. "Aku pantau kamu selama ini meski dari jauh. Sekarang ayo pulang, kita bicara di tempat yang layak." Andi merasa dunia berputar. Ia yang selama bertahun-tahun hidup susah dengan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu kini dihadapkan pada ayah yang tiba-tiba muncul seperti pangeran dari dongeng tapi dengan rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Riko gemetar. "Andi, aku nggak mau jadi beban." Pak Darmawan memandang Riko sekilas lalu mengangguk, dia ikut juga. Tidak ada yang ditinggal di hujan seperti ini. 3 orang itu naik ke helikopter meninggalkan kampung yang masih gempar. Di dalam helikopter yang hangat dan mewah, Andi akhirnya bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa ayah baru muncul sekarang?" Pak Darmawan tersenyum tipis, "Karena aku ingin kamu siap menghadapi dunia yang sesungguhnya, nak. Dan dunia itu tidak selalu ramah pada orang seperti kalian." Malam itu di penthouse mewah di kawasan Sudirman, Andi dan Riko duduk di sofa empuk masih memakai baju ganti milik ayah. Riko menatap lantai marmer menggenggam tangan Andi erat. Pak Darmawan duduk di depan mereka. "Aku tidak akan bohong. Aku tahu kalian berdua. Aku punya detektif swasta yang mengikuti hidupmu Andi sejak ibumu sakit. Aku juga tahu risiko di Indonesia ini. Tapi aku tidak akan biarkan anakku hidup dalam ketakutan." Andi merasa campur aduk antara marah, lega dan takut. Selama ini ia berjuang sendiri menerima dirinya yang mencintai sesama jenis di tengah keluarga dan masyarakat yang sering menganggap itu dosa. Riko yang berasal dari keluarga nelayan sederhana di kampung nelayan Muara Baru sudah kehilangan segalanya malam ini. "Ayah, apa ayah benar-benar terima kami?" tanya Andi pelan. Pak Darmawan menghela napas panjang. "Aku belajar banyak di luar negeri, nak. Cinta itu tidak memilih gender. Tapi masyarakat kita belum siap. Jadi kita harus pintar." Percakapan malam itu berlangsung hingga subuh.
Pak Darmawan menceritakan masa lalunya yang meninggalkan keluarga karena tekanan bisnis dan rahasia pribadinya sendiri yang pernah membuatnya hampir bunuh diri dulu. Andi mulai melihat ayahnya bukan sebagai orang asing lagi tapi sebagai manusia yang juga pernah berjuang. Riko diam saja tapi matanya mulai berbinar harapan. Keesokan paginya berita sudah menyebar di media sosial. Oto helikopter di kampung kecil itu viral. Anak miliarder gai judul sensasional muncul di beberapa portal. Andi dan Riko terbangun dengan ponsel berdering tanpa henti. Tetangga lama Andi menelepon bertanya-tanya. Keluarga Riko yang mengusirnya malam tadi sekarang panik mencoba menghubungi. Andi merasa dunia yang ia kenal mulai runtuh tapi juga mulai terbangun. Pak Darmawan sudah menyiapkan tim hukum dan kita hadapi bersama. Kalian berdua adalah keluargaku sekarang. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Andi yang bekerja sebagai desainer Grace Relance harus menghadapi rekan kerja yang mulai bergosip. Riko yang baru lulus kuliah sastra belum punya pekerjaan merasa tidak berguna di lingkungan mewah itu. Tapi di balik semua itu ada kehangatan kecil yang tumbuh. Setiap malam Andi dan Riko duduk di balkon penthouse memandang lampu kota Jakarta sambil berpegangan tangan. Aku takut, Andi, bisik Riko suatu malam, takut ini semua mimpi lalu hilang. Andi mencium keningnya, ini nyata. Kita akan bangun bersama. Pak Darmawan diam-diam memperhatikan dari dalam ruangan. Ia tersenyum tapi ada kekhawatiran di matanya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan badai yang lebih besar mungkin menanti di depan. Di kampung lama tetangga-tangga masih membicarakan kejadian malam itu. Ibu-ibu di warung kopi bilang kasihan Andi dulu baik-baik kok sekarang begini. Anak muda kampung ada yang mendukung diam-diam, ada yang menghina terang-terangan. Riko mendapat pesan ancaman dari saudaranya, jangan bawa malu keluarga lagi. Andi memutuskan untuk tidak diam saja. Ia mulai menulis diari tentang perasaannya tentang cinta yang selama ini ia sembunyikan. Riko membantunya mengedit menjadi cerita pendek yang nanti mungkin diterbitkan. Pak Darmawan memberikan dukungan finansial tapi juga pelajaran hidup, kekayaan tidak cukup nak. Yang penting adalah kekuatan hati kalian. Seminggu berlalu. Andi dan Riko diundang ke acara amal keluarga Darmawan di Hotel Bintang 5. Di sana mereka bertemu kerabat jauh yang beberapa langsung menolak berjabat tangan dengan Riko. Ini tidak pantas, bisik salah satu bibi. Andi merasa dadanya sesak tapi ia berdiri tegar memegang tangan Riko di depan semua orang. Pak Darmawan berdiri di panggung, malam ini saya perkenalkan anak saya Andi dan pasangannya Riko. Mereka adalah bagian dari keluarga ini. Ruangan hening sejenak lalu tepuk tangan pelan mulai terdengar dari beberapa tamu. Malam itu adalah awal dari perjuangan panjang mereka di dunia yang belum sepenuhnya menerima. Tapi setidaknya mereka tidak lagi sendirian di bawah hujan. Pagi berikutnya di penthouse Andi terbangun dengan Riko masih tertidur di pelukannya. Cahaya matahari menyusup melalui tirai tebal. Pak Darmawan sudah menunggu di meja sarapan dengan koran pagi terbuka. Berita utama, helikopter miliarder selamatkan pasangan gai di kampung kumuh. Andi menghela napas, ayah ini terlalu cepat. Pak Darmawan tersenyum, publisitas itu pedang bermata dua nak. Kita gunakan untuk kebaikan. Riko bangun dengan mata masih sembab. Ia merasa tidak nyaman dengan kemewahan ini, aku mau cari kerja sendiri Andi. Gak mau bergantung terus. Andi mengangguk, kita cari bareng.
Mereka berdua pergi ke cafe di kawasan Kemang tempat Andi biasa bertemu klien desain. Tapi begitu masuk beberapa orang menatap aneh. Seorang desainer senior yang dulu ramah kini menghindar. "Ma Andi, aku lagi sibuk." Riko merasa dunia mengecil. Di Indonesia yang mayoritas konservatif, cerita mereka cepat menyebar. Malam harinya di kampung lama keluarga Riko mengadakan pertemuan darurat. Ayah Riko yang nelayan tua berteriak, "Anakku sudah rusak karena orang itu." Saudara laki-lakinya yang lebih tua mengancam akan datang ke penthouse. Andi mendapat telepon dari teman masa kecilnya Budi, "Hati-hati bro, ada yang mau bikin onar." Pak Darmawan mendengar semuanya lalu memanggil pengacara pribadinya, siapkan surat perlindungan. Hari-hari selanjutnya penuh aksi. Andi dan Riko memutuskan untuk membuat akun Instagram bersama menceritakan perjalanan mereka dengan cara lembut dan manusiawi. Postingan pertama foto mereka berdua di balkon dengan caption, "Cinta tidak memilih siapa yang mencintai siapa. Kami hanya ingin hidup tenang." Dalam 24 jam postingan itu dapat ribuan like dan komentar. Ada dukungan, ada hinaan. Seorang aktivis dari Jakarta Pusat menghubungi mereka, "Kalian berani? Mari kita bicara." Pertemuan di kai kecil itu menjadi titik balik. Mereka bertemu dengan komunitas kecil yang saling mendukung. Riko merasa tidak sendiri lagi. Pak Darmawan diam-diam menyumbang ke yayasan yang mendukung kesehatan mental kaum muda. Tapi di dalam rumah ada ketegangan. Suatu malam Andi bertengkar dengan ayahnya, "Ayah, perlakukan kami seperti proyek amal." Pak Darmawan diam sejenak lalu berkata, "Aku hanya tidak mau kalian menderita seperti aku dulu." Ternyata ayah Andi pernah mencintai seorang pria di masa mudanya di Singapura tapi harus menikah karena tekanan keluarga. Rahasia itu membuat Andi memahami ayahnya lebih dalam. Riko mulai bekerja sebagai asisten di perusahaan ayah Andi bagian divisi kreatif. Teman kerjanya campur aduk, ada yang ramah ada yang dingin. Suatu hari rekan kerja bernama Sinta mendekati Riko, "Kamu beruntung ya dapat pacar anak bos." Riko tersenyum pahit, "Bukan seperti itu." Perlahan Riko membuktikan kemampuannya. Ia menangani proyek desain buku sastra yang sukses. Andi terus bekerja relance tapi mulai mendapat klien dari kalangan atas berkat nama ayah. Tapi ketenaran membawa masalah baru. Paparai mulai mengikuti mereka. Otto, Andi dan Riko jalan tangan di Mal Ira lagi. Keluarga Riko semakin marah. Mereka datang ke penthouse suatu sore. Ayah Riko berteriak di lobi, "Kembalikan anakku." Pak Darmawan turun sendiri menyambut dengan tenang, "Lemari kita bicara seperti orang tua." Pertemuan itu tegang. Ayah Riko menangis, "Kami malu di kampung." Riko berdiri di depan ayahnya, "Aku tetap anakmu ayah. Tapi aku juga mencintai Andi." Akhirnya ayah Riko pulang dengan hati yang sedikit melunak meski belum menerima sepenuhnya. Malam itu Riko menangis di pelukan Andi, "Aku capek Andi." Andi mengusap punggungnya, "Kita kuat bersama." Pak Darmawan melihat dari jauh dan merasa bangga. Ia mulai merencanakan perjalanan keluarga ke Bali untuk healing. Tapi sebelum itu ada krisis baru. Sebuah akun anonim di Twitter menyebarkan foto lama Andi dan Riko berciuman di kampung dulu. Berita meledak lagi. Perusahaan Pak Darmawan mendapat tekanan dari mitra konservatif. Beberapa investor mundur. Pak Darmawan memanggil rapat darurat, "Kita lawan dengan transparansi." Andi dan Riko diminta tampil di wawancara media pertama kali. Di studio televisi nasional mereka duduk berdua, tangan saling genggam.
Moderator bertanya, apa pesan kalian untuk masyarakat Indonesia? Andi menjawab dengan suara mantap, kami hanya ingin dicintai seperti manusia biasa. Cinta kami tidak merugikan siapapun. Riko menambahkan, keluarga adalah tempat pulang. Terima kasih ayah Andi yang memberi kami rumah. Wawancara itu ditonton jutaan orang. Reaksi beragam. Ada yang memuji keberanian mereka, ada yang mengutuk. Tapi di kampung lama beberapa tetangga mulai berubah pikiran. Ibu Andi dulu yang sudah meninggal punya sahabat yang menelepon, ya anakmu hebat. Perlahan benih penerimaan mulai tumbuh. Pak Darmawan di kantor tersenyum melihat rating tinggi. Tapi ia tahu ini baru permulaan. Di Bali nanti mereka akan menghadapi ujian lebih dalam tentang identitas dan masa depan. Sarbu 15 kata. Pesawat pribadi keluarga Darmawan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali sore itu. Andi dan Riko turun dengan tangan saling bergandengan, udara hangat tropis menyambut mereka. Pak Darmawan sudah memesan ila mewah di Ubud dengan pemandangan sawah hijau. Di sini kita bisa bernapas lega, katanya sambil tersenyum. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di hari kedua seorang wartawan lokal mengenali mereka di pasar seni Ubud. Oto lagi viral pasangan gay miliarder liburan di Bali. Riko merasa cemas, kita kesini mau healing kok malah diikuti. Andi memeluknya, kita abaikan saja. Mereka menghabiskan hari dengan berjalan di sawah berpegangan tangan, oto-oto romantis yang tidak mereka posting. Pak Darmawan ikut bersepeda bersama mereka, cerita tentang masa kecilnya di desa Jawa. Suatu malam di Ila mereka mengadakan api unggun kecil. Pak Darmawan bicara dari hati, aku dulu takut mengakui siapa aku. Jangan seperti aku nak. Riko bertanya pelan, ayah pernah punya pasangan pria? Pak Darmawan mengangguk, namanya Ale. Kami bertemu di Singapura. Tapi keluarga memaksa aku pulang dan menikah dengan ibumu Andi. Andi terkejut mendengar cerita lengkap. Ternyata ibunya tahu rahasia itu tapi tetap setia. Ibumu wanita hebat, kata Pak Darmawan, suaranya parau. Malam itu Andi dan Riko tidur lebih dekat dari biasanya. Mereka bicara tentang masa depan, kalau kita punya anak nanti lewat adopsi atau surogasi, tanya Riko. Andi tertawa, kita lihat saja dulu sayang. Keesokan harinya mereka ikut kelas yoga di tepi sawah. Instruktur wanita ramah, tapi ada peserta lain yang berbisik, itu yang viral kemarin. Riko hampir mau pulang tapi Andi pegang tangannya erat, kita tetap di sini. Sore harinya mereka naik ke Gunung Batur menikmati sunset. Di puncak Andi berlutut di depan Riko, aku ingin kita selalu bersama apapun yang terjadi. Riko menangis bahagia, iya Andi. Pak Darmawan yang mengamati dari belakang tersenyum. Tapi ketika mereka kembali ke Ila ada kabar buruk. Saudara Riko menelepon mengancam akan datang ke Bali, kami akan bawa pulang Riko dengan paksa. Pak Darmawan langsung hubungi keamanan Ila. Malam itu suasana tegang. Riko tidak bisa tidur, aku takut mereka sakiti kamu Andi. Andi memeluknya, ayah punya tim. Kita aman. Pagi harinya memang ada dua pria dari keluarga Riko datang ke gerbang Ila. Pak Darmawan keluar sendiri bicara dengan mereka. Anak kalian sudah dewasa. Biarkan dia bahagia. Setelah diskusi panjang yang tegang akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong tapi dengan janji akan bicara lagi di Jakarta. Riko merasa lega sekaligus sedih, mereka masih ayah dan kakakku. Andi mengusap punggungnya, waktu akan menyembuhkan. Liburan Bali berlanjut dengan lebih tenang.
Mereka mengunjungi pantai seminyak jalan-jalan malam di Kuta. Di sana mereka bertemu pasangan gay lain dari Australia yang memberi semangat, kalian berani sekali di Indonesia. Rico merasa terinspirasi. Ia mulai menulis puisi tentang perjalanan mereka. Andi mendesain cover untuk buku puisi itu. Pak Darmawan melihat perkembangan anaknya dan pasangannya dengan bangga. Di hari terakhir di Bali mereka menghadiri festival seni lokal. Di panggung kecil Rico membacakan puisi singkat tentang cinta yang melawan hujan. Penonton bertepuk tangan. Beberapa orang Indonesia lokal mendekat memeluk mereka. Kalian menginspirasi kami. Pulang ke Jakarta mereka membawa energi baru. Tapi di ibu kota masalah menunggu. Perusahaan Pak Darmawan kehilangan kontrak besar karena isu. Beberapa karyawan mundur. Andi merasa bersalah. Ini karena kami ayah. Pak Darmawan geleng kepala. Ini ujian bisnis. Kita bangun lagi. Rico yang sekarang bekerja ultime di perusahaan mulai memimpin tim kreatif kecil. Ia menghadapi bullying halus dari rekan kerja tapi ia tetap profesional. Suatu hari ia presentasi proyek besar dan berhasil menang. Bos lain memuji, kamu punya bakat Rico. Andi terus relance dan mulai menerima pesanan dari brand besar yang mendukung Diversity. Tapi di kampung lama situasi memanas. Seorang tetangga yang konservatif mengadakan pengajian khusus membahas bahaya LGBTQ. Andi dan Rico memutuskan pulang kampung sebentar untuk bicara langsung. Di sana mereka dihadang masa kecil. Tapi Pak Darmawan ikut serta dengan mobil mewah. Ia bicara di depan warga, saya juga anak kampung ini dulu. Cinta anak saya tidak merusak siapapun. Beberapa warga mulai berubah pikiran. Ibu-ibu yang dulu menggosip sekarang memberi makanan untuk Rico. Perjalanan pulang kampung itu menjadi langkah kecil menuju penerimaan. Kembali ke Penthouse, Andi dan Rico merasa lebih kuat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, membangun rumah kecil di pinggiran kota untuk tempat berlindung bagi kaum muda yang diusir keluarga. Pak Darmawan mendukung penuh, di ini warisan kalian. Tapi ada satu rahasia yang masih disembunyikan Pak Darmawan. Ia punya penyakit jantung yang sudah kambuh 2 kali. Ia tidak mau anaknya khawatir. Malam itu ia duduk sendirian di ruang kerjanya memandang oto lama keluarga. Pagi di Penthouse dimulai dengan kabar mengejutkan. Pak Darmawan pingsan di kamar mandi. Andi dan Rico panik memanggil ambulans. Di rumah sakit dokter bilang serangan jantung ringan. Harus istirahat total. Pak Darmawan di ranjang rumah sakit tersenyum lemah, jangan khawatir anak-anak. Ayah masih kuat. Andi menangis di bahu Rico, aku baru dapat ayah kok sudah begini. Rico memegang tangan Andi erat, kita jaga ayah bersama. Selama 2 minggu Pak Darmawan dirawat. Andi dan Rico bergantian menjaganya. Di saat itu mereka semakin dekat dengan ayah. Pak Darmawan cerita lebih banyak tentang masa lalunya, tentang Ale yang kini tinggal di London. Hubungi Diana kalau aku tidak ada, katanya suatu malam. Andi menggelengnya, ayah jangan bicara begitu. Di perusahaan Andi dan Rico harus mengambil alih sementara. Rico memimpin divisi kreatif dengan tangan dingin. Ia menghadapi rapat dengan investor yang ragu, kami dukung bisnis tapi isu pribadi keluarga ini. Rico menjawab tegas, bisnis ini tentang nilai. Nilai kami adalah inklusi. Presentasinya berhasil menyelamatkan 2 kontrak penting. Andi mengurus bagian desain eksternal. Mereka bekerja hingga larut malam lalu pulang ke Penthouse yang sekarang terasa sepi tanpa ayah.
Suatu malam mereka bertengkar kecil. Riko bilangnya aku merasa tidak cukup baik untuk keluarga ini. Andi marah, kamu adalah segalanya bagiku. Mereka berdamai dengan pelukan panjang. Pak Darmawan pulang dari rumah sakit dengan dokter pribadi. Ia melihat anak-anaknya sudah dewasa, kalian sudah siap meneruskan. Tapi krisis baru datang. Media konservatif melancarkan kampanye hitam. Ada berita bohong miliarder paksa anaknya gay. Pak Darmawan marah besar. Ia panggil konferensi pers besar-besaran. Di sana ia berdiri dengan Andi dan Riko di sampingnya. Saya bangga dengan anak saya dan pasangannya. Siapa yang tidak suka silakan mundur dari bisnis saya. Pernyataan itu menggemparkan dunia bisnis Indonesia. Saham perusahaan naik karena banyak investor muda mendukung. Tapi di kampung Riko keluarganya semakin tertekan. Kakak Riko datang ke Jakarta sendirian. Ia bertemu Riko di kait makan aku adik. Aku takut dulu. Riko memeluk kakaknya, kita masih keluarga. Rekonsiliasi itu lambat tapi mulai ada. Andi dan Riko mulai mengunjungi kampung nelayan Muara Baru setiap akhir pekan. Mereka bantu anak-anak nelayan belajar desain dan sastra. Pak Darmawan ikut serta memberikan beasiswa. Lambat laun warga kampung mulai menerima. Ibu-ibu nelayan memanggil Riko, nak Riko pulang makan. Suatu hari di pantai Muara Baru Andi melamar Riko secara sederhana dengan cincin perak sederhana, menikahlah denganku di mata Tuhan dan hati kita. Riko menangis, dia Andi. Pak Darmawan yang melihat dari jauh tersenyum bahagia. Tapi kesehatan ayah semakin menurun diam-diam, ia mulai menulis surat wasiat. Di dalamnya ia tulis untuk Andi dan Riko rumah dan perusahaan dibagi dua. Gunakan untuk membantu sesama. Andi tidak tahu. Suatu malam Pak Darmawan memanggil mereka berdua, aku sudah bahagia melihat kalian tumbuh. Andi merasa ada yang aneh tapi ayahnya hanya tersenyum. Di perusahaan Riko berhasil meluncurkan kampanye iklan besar bertema Cinta Tanpa Batas. Kampanye itu sukses besar dan mendapat penghargaan. Andi desain visualnya menjadi trending. Mereka berdua diundang ke acara penghargaan di Jakarta Convention Center. Di panggung mereka berpelukan di depan ratusan orang. Tepuk tangan meriah. Tapi di luar aula ada demonstrasi kecil dari kelompok konservatif. Polisi mengamankan. Andi dan Riko pulang dengan hati campur aduk, kita maju tapi masih ada yang menolak. Pak Darmawan di rumah menyambut mereka dengan kue tart kecil, selamat anak-anak. Malam itu mereka bertiga menonton film lama sambil tertawa. Pak Darmawan cerita lucu tentang masa kecil Andi. Riko merasa benar-benar bagian dari keluarga. Tapi keesokan paginya Pak Darmawan tidak bangun. Serangan jantung lagi yang lebih parah. Di rumah sakit dokter bilang kondisi kritis. Andi dan Riko menunggu di ruang ICU sambil berpegangan tangan. Andi berdoa dalam hati, jangan ambil ayah sekarang Tuhan. Riko menangis pelan, kita belum sempat bilang terima kasih banyak. Setelah 3 hari kritis Pak Darmawan sadar. Ia lemah tapi tersenyum, aku masih di sini. Dokter bilang perlu operasi besar di Singapura. Mereka terbang bersama. Di Singapura Pak Darmawan operasi berhasil. Saat pulih ia bilang, sekarang giliran kalian bangun rumah impian. Kembali ke Jakarta Andi dan Riko mulai merencanakan yayasan Rumah Pelangi untuk anak muda yang diusir keluarga. Pak Darmawan memberikan dana awal besar. Proyek itu mulai dibangun di lahan milik keluarga di pinggiran Bogor.
Selama pembangunan mereka sering ke lokasi. Riko mengajar sastra gratis untuk anak-anak kampung sekitar. Andi mengajar desain. Pak Darmawan ikut duduk di kursi roda memandang ini warisanku yang sesungguhnya. Hubungan Andi dan Riko semakin dalam. Mereka belajar saling mendukung di saat susah dan senang. Suatu malam di rumah baru yang sedang dibangun mereka tidur di tenda camping di lokasi. Bintang-bintang di atas ini hidup kita, Andi, bisik Riko. Andi menciumnya, iya, dan kita akan terus menulis ceritanya. Yayasan Rumah Pelangi resmi dibuka 6 bulan kemudian. Gedung 2 lantai sederhana tapi nyaman di pinggiran Bogor. Anak-anak muda dari berbagai daerah datang. Ada yang diusir karena orientasi seksual, ada yang hanya butuh tempat aman. Andi dan Riko menjadi pengurus harian. Pak Darmawan duduk di kursi kehormatan saat peresmian ini bukan akhir tapi awal. Media nasional meliput. Kali ini berita positif mayoritas. Riko memberikan pidato, kami dulu seperti kalian. Sekarang kami ingin kalian tidak sendirian. Andi menambahkan cinta keluarga bisa datang dari mana saja termasuk dari ayah yang dulu hilang. Pak Darmawan tersenyum bangga meski tubuhnya semakin lemah. Di yayasan mereka menghadapi tantangan sehari-hari. Ada anak baru yang trauma berat, Riko duduk berjam-jam mendengarkan ceritanya. Andi membantu dengan terapi melalui seni gambar. Suatu hari seorang anak 18 tahun dari Surabaya datang dengan luka isik dari keluarga. Riko ingat dirinya dulu, kamu aman di sini. Pak Darmawan sering datang meski dokter melarang. Ia bercerita kepada anak-anak tentang perjuangannya sendiri. Jangan takut jadi diri sendiri, katanya. Hubungan Andi dan Riko diuji lagi ketika ada berita bahwa keluarga besar Darmawan dari pihak ibu ingin menggugat warisan karena Andi gay perusahaan tidak boleh jatuh ke tangan dia. Gugatan itu membuat mereka ke pengadilan. Di ruang sidang Andi berdiri tegar, warisan ayah adalah untuk cinta dan kebaikan, bukan untuk kebencian. Hakim mendengarkan kesaksian Pak Darmawan yang datang dengan kursi roda. Anak saya dan pasangannya adalah penerus yang sah. Pengadilan menang. Keluarga besar mundur dengan malu. Kemenangan itu dirayakan di yayasan dengan makan malam sederhana. Pak Darmawan angkat gelas air putih untuk keluarga kecil kita yang besar hati. Tapi kesehatan ayah semakin menurun. Suatu malam di rumah sakit Pak Darmawan memanggil Andi dan Riko sendirian. Aku sudah siap, nak. Jaga satu sama lain. Andi menangis, ayah jangan tinggalkan kami. Riko memegang tangan ayah mertuanya, terima kasih telah menerima saya. Pak Darmawan meninggal 2 hari kemudian dengan damai. Pemakaman di Jakarta dihadiri ribuan orang termasuk anak-anak yayasan. Andi dan Riko berdiri di depan makam memegang tangan erat. Ayah sekarang di tempat yang lebih baik, bisik Andi. Riko mengangguk, dan kita akan lanjutkan warisannya. Setelah pemakaman mereka kembali ke yayasan dengan hati berat. Tapi anak-anak di sana memberi kekuatan. Mereka mengadakan acara kenangan untuk Pak Darmawan. Cerita-cerita positif mengalir. Andi dan Riko semakin dewasa. Mereka memutuskan untuk resmi menikah secara sederhana di Bali bulan depan hanya dengan sahabat dekat dan anak-anak yayasan. Persiapan pernikahan menjadi penyembuh luka. Riko merancang undangan sendiri, Andi mendesain dekorasi. Di Bali upacara kecil di tepi pantai saat sunset. Mereka bertukar cincin dengan janji selamanya bersama melawan segala hujan. Tamu bertepuk tangan. Pak Darmawan meski tidak ada secara isik dirasakan hadir.
Kembali ke Jakarta mereka terus mengembangkan yayasan. Membuka cabang di Surabaya dan Medan. Riko menulis buku tentang perjalanan mereka yang menjadi bestseller. Andi membuka studio desain yang mempekerjakan alumni yayasan. Masyarakat mulai berubah pelan-pelan. Lebih banyak keluarga yang datang ke yayasan mencari anak mereka yang hilang. Andi dan Riko sering bicara di seminar Cinta Sejati melampaui label. Tapi tidak semua mulus. Ada ancaman lagi dari kelompok ekstrem. Suatu malam yayasan diserang vandalisme. Tembok dicat kata-kata kasar. Andi dan Riko membersihkan bersama anak-anak. Kita tidak akan takut. Polisi menangkap pelaku. Berita itu membuat dukungan publik semakin besar. Presiden bahkan mengirim surat apresiasi untuk kerja sosial mereka. Tahun berlalu. Andi dan Riko kini berusia 30-an. Mereka mengadopsi seorang anak laki-laki yatim piatu berusia 8 tahun bernama Arya. Anak itu memanggil mereka Papa Andi Papa Riko. Keluarga kecil itu hidup bahagia di rumah baru dekat yayasan. Arya belajar menerima cerita orang tuanya. Papa dulu diusir hujan tapi kakek datang dengan helikopter. Andi tertawa Jia dan sekarang kita bantu banyak orang. Riko memeluk mereka berdua. Kita adalah bukti bahwa cinta menang. Suatu hari mereka kembali ke kampung lama Jakarta. Tetangga menyambut hangat. Rumah lama Andi sekarang menjadi pusat komunitas. Keluarga Riko akhirnya menerima sepenuhnya. Ayah Riko memeluk Riko. Makan ayah dulu nak. Air mata mengalir. Perjalanan panjang mereka dari malam hujan itu kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi Andi dan Riko tahu perjuangan belum selesai. Masih ada banyak anak muda yang butuh rumah pelangi. Mereka terus bekerja dengan semangat yang diberikan almarhum Pak Darmawan. Tahun demi tahun berlalu Rumah Pelangi kini memiliki 5 cabang di seluruh Indonesia. Andi dan Riko menjadi figur publik yang dihormati meski masih ada yang menentang. Anak mereka Arya kini 12 tahun sudah pintar dan bangga dengan dua papanya. Suatu hari Arya bertanya, "Papa, kenapa dulu kakek datang dengan helikopter?" Andi tersenyum duduk di teras rumah karena cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga nak. Riko menambahkan dan kadang kita harus berani melawan hujan untuk menemukan pelangi. Mereka sering mengajak Arya ke kampung lama bercerita tentang perjalanan hidup. Tetangga yang dulu menggosip kini memanggil Arya cucunya Pak Darmawan yang hebat. Di yayasan ada cerita sukses setiap hari. Seorang anak yang dulu diusir kini menjadi dokter. Yang lain menjadi guru. Andi dan Riko bangga. Tapi ada ujian baru. Riko didiagnosis dengan penyakit autoimun yang butuh perawatan mahal. Andi panik, kita lawan bersama sayang. Mereka pergi ke Singapura lagi untuk pengobatan. Selama pengobatan Andi menjaga Riko siang malam. Arya ikut serta Papa Riko harus sembuh ya. Pengobatan berhasil. Riko pulih dan semakin semangat. Ia menulis buku kedua tentang penyembuhan dan keluarga pilihan. Buku itu diluncurkan di acara besar di Jakarta dengan Arya membacakan kutipan. Publik terharu. Pak Darmawan meski sudah tiada namanya diabadikan di setiap cabang yayasan. Suatu malam di balkon penthouse yang dulu Andi dan Riko memandang kota. Kita sudah jauh ya, kata Andi. Riko mengangguk, dari hujan ke pelangi. Mereka masih sering bertengkar kecil tentang hal sepele tapi selalu berdamai dengan pelukan. Cinta mereka semakin matang. Arya tumbuh menjadi remaja yang toleran dan berani.
Ia punya teman dari berbagai latar belakang. Di sekolah ia membela teman yang dibuli karena berbeda. Seperti papaku dulu, katanya bangga. Andi dan Riko tersenyum. Perusahaan yang dulu milik Pak Darmawan kini sepenuhnya dikelola dengan prinsip inklusi. Keuntungan digunakan untuk yayasan. Suatu hari mereka diundang ke pub di New York sebagai pembicara tentang hak LGBT di Asia. Di sana mereka cerita tentang malam hujan dan helikopter. Audiens berdiri bertepuk tangan. Kembali ke Indonesia mereka terus bekerja. Tapi Andi mulai merasa lelah. Aku ingin kita punya waktu lebih untuk keluarga, katanya. Riko setuju. Mereka mulai delegasikan tugas ke alumni yayasan yang sudah dewasa. Liburan keluarga ke berbagai tempat menjadi rutinitas. Di satu perjalanan ke Danau Toba, Arya bertanya, "Papa, apakah cinta selalu menang?" Andi dan Riko saling pandang lalu jawab bersama, "Tidak selalu mudah tapi selalu layak diperjuangkan." Kini setelah 15 tahun sejak malam hujan itu, Andi dan Riko masih bersama lebih kuat. Mereka melihat banyak perubahan di Indonesia. Lebih banyak keluarga yang menerima. Lebih banyak undang-undang yang melindungi. Tapi masih ada jalan panjang. Mereka siap melanjutkan. Di rumah mereka ada oto besar Pak Darmawan dengan helikopter di latar. Setiap malam mereka cerita kepada Arya, "Kakekmu yang mengajari kita bahwa keluarga adalah pilihan hati." Kehidupan mereka penuh warna. Ada senyum, tangis, tawa, dan pelajaran. Dari dua pria yang dulu diusir hujan kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung di udara untuk semua orang yang mendengar cerita ini, apakah penerimaan sejati selalu datang tanpa pengorbanan? Benar atau salah?